Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai application versus web ya, atau aplikasi yang dinamakan apps atau dengan aplikasi yang berbasis dengan website ya, atau apps dan website. Nah, kira-kira seperti itu. Eh, Langsung saja, secara singkatnya apps dan web ini mempunyai karakteristik yang berbeda ya teman-teman ya. Kalau web, eh, sorry, kalau website ya atau web umumnya adalah dijalankan atau diproses atau bisa diakses dengan menggunakan browser, baik itu dengan perangkat laptop, komputer ataupun handphone. Tapi dia tetap wajib menggunakan browser. Browser sendiri misalnya kayak Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, kemudian ada Opera dan lain-lain sebagainya. Kemudian apps atau sebuah aplikasi adalah sebuah software yang harus diakses terlebih dahulu nih. Jadi harus di-download dulu kemudian dilakukan instalasi atau diinstal. Baik menginstalnya menggunakan platform handphone, laptop ataupun dengan komputer. Nah, aplikasi sendiri atau app sendiri ada yang berbasis online atau berbasis web juga, atau juga yang non. Nah, artinya website ada yang dikelola atau diolah berbasiskan apps atau berbentuk apps, tapi ada juga website yang dikelola atau diakses dengan menggunakan browser. Kemudian ada aplikasi yang konsepnya harus online, ada juga aplikasi yang konsepnya tidak harus online ya, seperti itu. Ada beberapa perbedaan antara apps dan web ya teman-teman ya. Nah, kita ngomongin apps dan web ini dalam tanda kutip adalah yang kontennya atau ketika mengaksesnya perlu menggunakan internet ya. Kalau web itu sudah pasti. Nah, kalau apps di sini adalah yang menggunakan internet juga. Jadi sama-sama ya. Yang pertama dari sisi fitur ya. Nah, kalau apps itu umumnya adalah berfokus pada produktivitas dan kecepatan. Nah, tapi kalau web itu berfokus ke kenyamanan. Nah, kenapa kenyamanan? Saya baca kenyamanan dulu. Karena umumnya adalah berfokus dari lebar layar monitor yang dipakai ya. Kalau website otomatis karena dibuka di browser dan disesuaikan sama perangkat yang kita pakai, yang umumnya itu lebih mudah diakses atau lebih nyaman digunakan atau diakses menggunakan laptop atau komputer. Karena laptop atau komputer sendiri mempunyai dimensi layar yang lebih luas dibandingkan dengan handphone. Yang kedua mengenai apps ya. Kemudian kalau di apps itu lebih fokus di produktivitas dan kecepatan. Ya seperti yang Anda tahu ya, kalau di smartphone ya itu kita menggunakan otomatis lebih cepat dibandingkan dengan di laptop ya. Karena kalau di laptop kita harus scrolling, klik, tapi kalau dengan di handphone dengan waktu yang singkat kita sudah bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan komputer atau laptop. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada localization dan personalize. Kalau di handphone umumnya penerapan lokasi dan personalisasi user itu lebih lebih kompleks atau lebih mudah diterapkan dibandingkan dengan yang menggunakan laptop atau komputer ya. Umumnya seperti itu. Yang kemudian yang berikutnya adalah interaksi antara user. Interaksi user dengan handphone atau smartphone dibandingkan dengan laptop itu tentunya lebih apa ya, lebih ada feel-nya ketika menggunakan handphone ya. Yang pertama karena dimensi mungkin ya, karena dimensi laptop sama handphone kan berbeda ya. Kalau yang smartphone itu lebih apa namanya, lebih lengket di tangan atau lebih menyatu dengan tangan, jadi kita interaksi itu lebih mudah dibandingkan dengan laptop. Kemudian adalah ada push notification. Push notification ini contohnya kalau Anda menginstal misalnya WhatsApp, kemudian Telegram dan lain sebagainya, ataupun Gmail atau email dan sebagainya. Umumnya kalau di smartphone akan muncul sebuah notif yang otomatis apabila ada perubahan pada apps kita tertentu. Misalnya kalau ada pesan masuk, maka akan muncul notifikasi di layar di layar screen handphone Anda atau smartphone Anda. Nah, itu berbeda kalau kita menggunakan yang versi-versi web ya. Tentunya itu agak sedikit berbeda, tidak ada notif-notif yang seperti itu. Kita harus refresh, kita harus klik fiturnya atau foldernya atau menunya baru munculkan informasi yang terbaru. Nah, itu beberapa umum perbedaan antara apps dan web.
Jenis-jenis apps itu ada yang namanya aplikasi native, aplikasi web, dan ada yang hybrid ya. Singkatnya, kalau aplikasi native ini sebuah apps atau aplikasi yang memang dikembangkan khusus untuk platform mobile tertentu. Nah, misalnya untuk versi Android atau menggunakan versi iOS. Nah, kemudian ada juga aplikasi web nih, aplikasi yang berbasiskan web namun dirubah konsepnya menjadi agar dapat diakses ke dalam smartphone ya, seperti itu. Kemudian ada aplikasi hybrid. Nah, aplikasi hybrid ini mirip sama web, tapi kalau web itu masih kita membukanya menggunakan browser, tapi kalau sudah hybrid ini nanti dia akan menyesuaikan lebar layarnya dengan layar di smartphone kita. Nah, berbeda kalau web. Kalau web lebar layar atau fitur-fitur lainnya, tata letak menunya dan sebagainya masih berfokus pada konsep web. Nah, tapi kalau sudah ke hybrid, dia akan aplikasi web akan mengkustomisasi atau menyesuaikan diri berdasarkan lebar layar dari smartphone yang Anda pakai. Nah, kemudian ada beberapa jenis-jenis website ya. Kalau tadi jenis-jenis apps, ini ada jenis-jenis website. Berdasarkan sifat ada yang namanya statis dan dinamis. Kalau statis itu umumnya websitenya itu harus tidak kontennya itu harus dirubah jika terjadi perubahan tertentu. Nah, berbeda kalau dinamis. Kalau dinamis kontennya itu dapat berubah-berubah seiring waktu, dan dia umumnya kalau dinamis dia sudah menggunakan sebuah manajemen database tertentu. Misal kalau untuk misalnya ada blog nih. Kayak blog itu konsepnya kalau kontennya isi dari postingannya itu dia bersifat statis. Misalnya pada saat ini saya mengetik misalnya jumlah mahasiswa adalah 13 orang, seperti itu ya. Nah, ternyata di situ ada kesalahan data ya. Jadi saya harus merubah datanya lagi. Nah, ketika merubah datanya lagi, saya tidak serta-merta bisa terotomatisasi terubah, tapi saya harus masuk dulu ke dalam artikelnya, kemudian saya rubah secara manual. Dari angka 13 misalnya menjadi angka 14 atau 15. Nah, berbeda kalau dinamis. Dengan dinamis ini yang sudah berbasiskan database, kita tinggal merubah isi dari databasenya aja. Misalnya kalau tadi jumlah mahasiswanya 13 ya di database awal, kemudian tampil di website kita, ternyata ada kesalahan, kita cukup merubah databasenya aja. Nanti sistem websitenya akan mengikuti dari isi di konten databasenya. Nah, istilahnya atau singkatnya lagi adalah yang web status adalah tidak menggunakan database, tapi yang dinamis itu umumnya dia menggunakan database ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ada yang berdasarkan platform. Nah, platform ini misalnya ada CMS nih, Content Management System, atau menggunakan website builder. Di CMS sendiri salah satu contohnya adalah kayak Blogspot ya, terus kayak WordPress dan sebagainya. Kemudian ada website builder. Website builder ini contohnya Fantastisco. Nah, Fantastisco ini salah satu platform yang digunakan untuk membuat website secara otomatis. Jadi kita tidak perlu tahu coding-coding programnya seperti apa itu kode program web, apa itu kode program database, apa itu kode program CSS dan sebagainya. Tapi kita dengan menggunakan website builder ini, kita sudah mampu membuat sebuah database karya kita sendiri, biarpun kita tidak mempunyai skill dalam bidang pemrograman. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ada yang berdasarkan fungsi ya. Nah, ini ada namanya blog atau private web. Jadi biasanya kalau blog atau private web itu yang sifatnya personal ya. Jadi blog itu kan yang bersifat ke arah kita sendiri. Jadi kita mau menuangkan ide-ide kita apa, kita taruh di blog, atau sebuah website yang dikelola secara mandiri atau privat. Jadi kontennya itu berfokus pada penulis atau pemilik dari blog atau private web itu sendiri. Kemudian ada e-commerce, pasti Anda sudah tahu apa itu e-commerce. Kemudian ada company web atau website yang berfokus pada sebuah organisasi atau perusahaan atau instansi tertentu. Nah, itu beberapa jenis-jenis web. Kemudian ada tujuan pengembangan web ya. Nah, kenapa sih kok website itu perlu dikembangkan ya? Yang pertama, umumnya mengenalkan produk secara online ini bagi yang fokusnya di bidang jasa ya. Nah,
Produk di sini tidak hanya berupa barang, tapi juga jasa-jasa tertentu atau hal-hal tertentu yang memang ingin kita kenalkan ke khalayak ramai ya teman-teman ya. Kemudian memperluas jaringan dan informasi. Nah, otomatis kalau dengan web jaringan kita akan semakin bertambah. Jaringan di sini bisa termasuk pelanggan kita atau nanti bisa jadi rekanan-rekanan bisnis kita dan lainnya. Kalau sebelumnya tanpa menggunakan web, mungkin jaringan kita hanya fokus di lokal saja, misalnya di kecamatan itu atau di provinsi itu atau di kota itu. Tapi kalau dengan sudah menggunakan web, otomatis jaringan kita sudah semakin berkembang ya, bisa mencakup nasional bahkan mungkin internasional jika produk kita itu dikelola dengan baik dan dipasarkan dengan baik. Kemudian sebagai alat pemasaran, nah ini sudah pasti di samping lebih murah dibandingkan pemasaran lain, juga jangkauan dari pemasaran kita tuh lebih luas, bahkan bisa mencakup seluruh dunia ya jika kita melakukan pemasarannya secara masif. Kemudian representasi pribadi atau perusahaan atau organisasi ya. Jadi website itu istilahnya adalah menggambarkan dari diri kita jika kita mempunyai private web, atau perusahaan atau organisasi jika konsep dari websitenya adalah company web ya, seperti itu. Jadi hal-hal yang kita kelola atau yang kita bangun di website itu harus mencerminkan apa yang kita punya ya gitu ya. Kemudian memahami kebutuhan pasar. Nah, salah satu fungsi web adalah memahami kebutuhan pasar kita seperti apa. Caranya mungkin kalau dengan web kita bisa membuat sebuah polling ya, polling nanti akan kita sebar. Nah, dengan dengan manfaatnya web, polling yang kita sebar otomatis lebih banyak diharapkan lebih banyak memberikan feedback ke kita. Misalnya untuk tren tertentu itu apa aja sih yang diinginkan oleh pengguna kita terhadap produk kita. Misalnya apakah produk kita itu dalam sisi tertentu perlu pengembangan atau tidak, itu dari feedback yang kita kembangkan nanti yang dapat diisi oleh pelanggan kita. Dengan apa? Tentunya dengan mengembangkan web. Nah, berbeda kalau kita tidak menggunakan website ya, tentunya kita akan susah mendapatkan feedback tertentu. Nah, itu. Kemudian kalau tadi ada tujuan pengembangan website, kemudian ada tujuan pengembangan apps atau aplikasi ya. Yang pertama adalah digitalisasi proses bisnis ya. Kalau dengan web otomatis proses bisnis kita tuh lebih cepat dikelola secara digital karena karena kita rujukannya adalah dari produktivitas dan kecepatan dari penggunaan gadget kita. Kemudian meningkatkan user engagement, ini artinya adalah kayak hubungan atau interaksi antar user ya. Jadi ada pengalaman user dengan sistem kita ya. Tentunya dengan memanfaatkan apps, otomatis user engagement-nya atau pengalaman interaksi user dengan sistem kita akan lebih dekat karena handphone itu lebih dekat ke tangan kita, jadi lebih mudah untuk melakukan interaksinya. Kemudian meningkatkan visibilitas. Kemudian memperkuat citra merek, menampilkan produk dan layanan, dan memberikan servis kepada pelanggan. Meningkatkan visibilitas ini otomatis dengan adanya apps itu perusahaan kita tuh benar-benar terkelola dengan baik hingga akhirnya user itu dapat benar-benar tahu kalau perusahaan kita tuh ada. Nah, kadang-kadang kalau sekarang kebanyakan untuk penyedia produk atau jasa layanan pasti dia akan mengembangkan dua pengembangan aplikasi yang sama ya, baik itu berbasis webnya ataupun dengan apps-nya. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah memperkuat citra merek ya. Dengan membuat apps otomatis merek kita tuh bisa lebih diperkuat ya. Artinya tuh perusahaan kita tuh benar-benar sip, benar-benar mantap, benar-benar memberikan inovasi lah gitulah. Berbeda kalau misalnya perusahaan yang tidak mempunyai apps tertentu, karena sekarang sudah era smartphone, apapun sudah di dalam genggaman kita. Jadi kalau kita tidak mengikuti itu, otomatis citra dari merek kita juga pasti akan turun ya, bahkan lama-lama mungkin bahkan hilang. Kemudian menampilkan produk dan layanan. Ini mungkin konsepnya sama aja dengan web juga pun bisa ya, namun dengan apps otomatis tersampainya produk dan lain itu lebih mudah sampai di versi apps dibandingkan dengan web, karena
Ya eranya sekarang sudah eranya smartphone, apapun dikembangkan, apapun diakses, apapun diklik dengan smartphone. Otomatis kalau kita mengembangkan sebuah apps, otomatis produk dan layanan kita juga akan semakin mudah diserap oleh user kita. Kemudian memberikan servis kepada pelanggan. Nah, ini mirip-mirip saja sama meningkatkan user engagement ya, karena apps itu juga menggunakan sebuah servis tertentu kepada pelanggan agar memudahkan untuk mengkomunikasikan atau berinteraksi dengan sistem atau perusahaan kita. Nah, itu beberapa penjelasan singkat mengenai perbedaan antara apps dan web ya teman-teman. Oke, kita bertemu kembali di video-video berikutnya. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.